Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Galih Putri Stiorini, NIM 1761088. 2. Feni Farigatul Maulida, NIM 1761147. Yang ketiga, Anggi Setiawardani, NIM 1761047. Yang keempat, Naila Anggraini Amalia dengan NIM 1761254. Yang kelima, Ika Dian Safitri, NIM 1761149. Kami akan mempresentasikan dengan judul materi Manajemen Resiko Hukum dan Kepatuhan. Pengertian resiko hukum. Resiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Sumber resiko yang dapat diperhatikan dalam menilai resiko hukum. 1. Faktor litigasi. Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan. Besarnya kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat atau menggugat. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa. 2. Faktor kelemahan. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Kedua, terdapat kelemahan klausa perjanjian. 3. Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian. Keempat, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Kelima, ketidakcukupan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan. Keenam, pembaruan dan tinjauan dari penggunaan standar perjanjian oleh perusahaan dan pihak independen. Dan yang terakhir, penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang diadakan. Faktor ketiadaan atau perubahan undang-undang. Yang pertama, jumlah dan nilai nominal dari total produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. 2. Penggunaan standar perjanjian yang belum dikinikan walaupun telah ada perubahan best practice atau peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen resiko hukum. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang ketiga, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang terakhir, sistem pengendalian intern. Pengertian resiko kepatuhan. Resiko akibat suatu perusahaan tidak mematuhi peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Sumber-sumber risiko kepatuhan. Yang pertama, jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan, cakupannya terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, dan komitmen kepada pemegang otoritas. Yang kedua, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan. Frekuensi bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Hal ini terjadi karena aktivitas ekspor dan impor yang harus memenuhi standar yang berlaku umum. Tujuan utama risiko kepatuhan, yaitu untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang melanggar standar yang berlaku secara umum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Penerapan manajemen risiko kepatuhan, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia disatukan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko kepatuhan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
Yang pertama, strategi manajemen risiko, bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Yang kedua, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko. Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku, baik tertulis maupun jiwa dari ketentuan tersebut. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Menyusun kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Yang keempat, limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Identifikasi perusahaan risiko kepatuhan. Jenis dan kompleksitas kegiatan perusahaan. Yang kedua, jumlah dan materialitas ketidakpatuhan perusahaan terhadap prosedur intern. Pengendalian resiko kepatuhan adalah perusahaan memastikan kantor cabang luar negeri memiliki tingkat kepatuhan terhadap undang-undang di negaranya. Sistem informasi manajemen resiko kepatuhan. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama, ekspor risiko kepatuhan, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit. Yang terakhir, realisasi pelaksanaan manajemen risiko aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.